Bab 601. Setelah perang berakhir, berita tentang kemenangan Kekaisaran Awan Surgawi membuat semua kaisar merinding. Mereka menyadari perilaku kasar mereka terhadap Kaisar Awan Langit pada hari penobatannya sendiri, dan sekarang mereka takut Kaisar Awan Langit akan mengancam mereka karena hal itu. 5 pakar Raja Roh, 2 pelindung naga, dan 1 leluhur tua, pakar Raja Suci dibunuh oleh Yi Tianyun. Ini berarti bahwa Yi Tianyun juga seorang Raja Suci, setidaknya. Selain itu, Kekaisaran Naga Dunia telah runtuh, menjadikan Kekaisaran Awan Surgawi sebagai penguasa tidak resmi dunia fana. Kita harus bergegas. Kita harus pergi ke Kekaisaran Awan Surgawi dan menjalin aliansi. Bawalah harta terbaik kita sebagai hadiah, kata seorang kaisar kepada para menterinya sambil buru-buru bersiap untuk berangkat ke Kekaisaran Awan Surgawi. Itulah satu-satunya hal yang dipikirkan para kaisar dunia fana, karena mereka takut akan pembalasan dari Kekaisaran Awan Surgawi. Sebelumnya, mereka tidak memiliki alasan untuk mendukung Kekaisaran Awan Surgawi, karena mereka tahu bahwa Kekaisaran Naga Dunia menentang berdirinya Kekaisaran Awan Surgawi. Namun kini, Kekaisaran Naga Dunia telah hancur. Tak seorang pun menyangka leluhur tua Kekaisaran Naga Dunia akan menggunakan kultivasi jahat. Terlebih lagi, ada begitu banyak tulang yang terkubur di kota Kekaisaran Naga Dunia, sehingga kota itu sendiri tampak seperti dibangun di atas sisa-sisa manusia. Setelah terbongkarnya kultivasi jahat, Kekaisaran Naga Dunia benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang pernah membicarakan Kekaisaran Naga Dunia lagi setelah itu. Para kultivator Kekaisaran Naga Dunia juga pergi tanpa menoleh ke belakang karena merasa tertipu. Yi Tianyun menguasai seluruh wilayah Kekaisaran Naga Dunia, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun karena mereka tidak berani menjadikan Yi Tianyun sebagai musuh. Mereka tahu bahwa kekuatan komprehensif Kekaisaran Awan Surgawi lebih lemah daripada sebagian besar kekaisaran di dunia fana, tetapi Yi Tianyun sendiri mampu menghancurkan sebuah kekaisaran. Yi Tianyun mendapatkan julukan di dunia fana, dan julukan itu adalah Yi Teladan, sebuah julukan yang mencerminkan kekuatan Yi Tianyun. Satu-satunya cara bagi mereka untuk melawan Yi Tianyun adalah dengan mengumpulkan semua kultivator di dunia fana dan menyerangnya sekaligus, yang merupakan hal yang tidak masuk akal karena tidak mungkin dilakukan. Kaisar Agung. Banyak Kaisar Agung yang datang berkunjung, kata seorang penjaga sambil datang ke ruang singgasana untuk melapor. Yi Tianyun dapat melihat bahwa para penjaga sangat gembira melihat begitu banyak orang berpengaruh mengunjungi kekaisaran. Saya sedang sibuk. Suruh mereka menunggu di luar, kata Yi Tianyun kepada penjaga itu. Yi Tianyun masih ingat sikap para kaisar terhadap Kekaisaran Awan Surgawi pada hari penobatan, dan karena itu, dia tidak bersemangat untuk bertemu mereka. Baik, Yang Mulia Kaisar. Para pengawal mengangguk bingung dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Penjaga itu segera kembali ke gerbang kota Kekaisaran, tempat Kaisar Agung menunggu untuk bertemu Yi Tianyun. Kaisar Agung Yi sedang sibuk. Anda harus menunggu di sini tanpa batas waktu, kata penjaga itu dengan acuh tak acuh. Sang penjaga sendiri menahan kegembiraannya, karena ia tidak pernah menyangka bisa berbicara seperti itu kepada seorang Kaisar Agung. Para Kaisar Agung merasa kecewa, tetapi tidak menyuarakan keluhan mereka. Mereka tidak boleh memberi Yi Tianyun alasan untuk menyerang kekaisaran mereka di kemudian hari. Lagi pula, Kekaisaran Awan Surgawi adalah kekaisaran terkuat di dunia fana. Kaisar Agung Primordial Surgawi menggelengkan kepalanya dengan kecewa, tetapi dia tidak menyesali keputusannya di masa lalu. Dia akan memilih Kekaisaran Naga Dunia kapanpun, karena mereka tidak tahu bahwa Kekaisaran Awan Surgawi sekuat ini. Kaisar Agung Awan Surgawi itu. Meskipun dia seorang Kaisar Agung, ini sudah keterlaluan. Dia menyuruh begitu banyak Kaisar Agung menunggu di luar tembok kota Kekaisaran. Tidakkah terpikir olehnya bahwa kita mungkin akan membentuk aliansi dan menyerang Kekaisaran Awan Surgawi di masa depan? Kata seorang kaisar sambil menggerutu kesal. Hei, jangan libatkan aku. Aku tidak peduli bagaimana dia memperlakukan kita. Lagi pula, kita sendiri yang menyebabkan ini karena tidak mendukungnya, kata kaisar lain dengan cemas. Satu persatu, kaisar menyatakan persetujuan mereka kepada kaisar yang ingin diakui oleh Yi Tianyun. Mereka tidak peduli jika harus menunggu, karena mereka tahu bahwa Yi Tianyun pada akhirnya akan menemui mereka. Bukan itu maksudku, kata kaisar pertama karena ia merasa takut setelah semua kaisar agung lainnya tidak ingin dikaitkan dengannya. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya hak untuk mengeluh, dan menunggu adalah hal yang tepat bagi mereka yang tidak memiliki nilai yang berarti.
Tentu saja, hal itu sangat berbeda dengan Kaisar Agung, yang menunjukkan dukungan mereka kepada Kekaisaran Awan Surgawi sejak awal. Para Kaisar Agung yang mendukung Kekaisaran Awan Surgawi sedang duduk di aula utama Istana Awan Surgawi, menyesap anggur terbaik sambil berbincang santai satu sama lain. Posisi mereka di hadapan Kaisar Agung yang menunggu di luar bagaikan langit dan bumi. Bab 602. Kekaisaran Awan Surgawi telah berhasil menjadi kekaisaran nomor satu di dunia fana. Jelas bahwa kerajaan-kerajaan lain ingin menunjukkan rasa hormat mereka untuk memastikan bahwa kerajaan mereka akan memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Awan Surgawi. Pada hari penobatan Yi Tianyun, sikap para kaisar agung terhadapnya dipertanyakan karena pesan dari Kekaisaran Naga Dunia. Karena itu, sekarang setelah mereka disuruh menunggu di luar, mereka tidak bisa mengeluh. Bangsa ilahi dunia bawah surgawi adalah alasan lain. Kekaisaran di dunia fana sudah mengetahui bahwa Kekaisaran Naga Dunia memiliki semacam hubungan dengan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Kekaisaran Netherworld adalah salah satu kekaisaran yang berafiliasi langsung dengan bangsa ilahi Netherworld surgawi. Seluruh kerajaan di dunia fana juga tahu bahwa faksi di bawah pengaruh bangsa ilahi dunia bawah surgawi telah dihancurkan oleh Yi Tianyun satu persatu. Dunia fana memiliki peringkat untuk faksi-faksi. Tujuan dari peringkat ini adalah untuk memberi orang gambaran kasar tentang faksi mana yang dapat mereka ikuti, karena semakin tinggi peringkat faksi tersebut, semakin mahal biaya untuk bergabung dengannya. Saat para kaisar agung menunggu di luar, Yi Tianyun sedang mempelajari toko dosa di dalam. Dia terkejut sebelumnya ketika toko dosa mengambil kembali kostum naga jahat saat dia membeli kostum dewa jahat. Ketika dia membuka toko dosa lagi, dia bisa melihat bahwa kostum naga jahat masih tersedia di toko dosa, tetapi mengapa dia harus membelinya lagi? Lagi pula, Evil God Suit jauh lebih baik, dan membeli Evil Dragon Suit akan menjadi pemborosan sin points. Di atas baju dewa jahat, Yi Tianyun melihat baju yang lebih kuat dari baju dewa jahat. Itu adalah baju dewa iblis jahat. Kostum dewa iblis jahat membutuhkan level 80. Efek dapat berubah menjadi dewa iblis jahat kapan saja. Kekuatan tempur meningkat 200 kali, kekuatan pertahanan meningkat 200 kali, kecepatan meningkat 50 kali. Setelah menjadi dewa iblis jahat, semua serangan menjadi serangan jarak jauh dengan jangkauan 1000 km dan efek pembakaran tambahan, serta peluang serangan kritis meningkat 50%. Konsumsi, 100.000 poin gila per menit. Harga, 50 juta poin sin. Efeknya sama seperti Evil God Suit, tapi jauh lebih kuat. Meskipun perubahannya tidak signifikan, pengalih kekuatan tempurnya sangat berharga. Harga itu terlalu mahal untuk Yi Tianyun saat ini. Yi Tianyun hanya memiliki 1000 poin dosa sekarang. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan 50 juta sekarang. Tingkat konsumsinya juga terlalu tinggi, 100.000 poin gila per menit terlalu banyak untuk Yi Tianyun saat ini. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya melihat tingkat konsumsi yang sangat besar itu. Itu bukan sesuatu yang mampu dia beli saat ini. Untungnya, setelan dewa jahat hanya berharga 10.000 poin gila per menit, yang mampu dia beli saat ini. Butuh waktu sebelum aku bisa membeli setelan itu. Untungnya, aku hanya menggunakan setelan dewa jahat untuk peningkatan kekuatannya, bukan untuk transformasinya. Meskipun transformasi itu berguna dalam situasi tertentu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Yi Tianyun tersenyum karena dia tahu bahwa jika dia menggunakan jubah dewa iblis jahat di masa depan, Raja Ilahi akan segera tiba. Lagi pula, dengan kultivasinya saat ini, dia bisa menghancurkan seorang ahli Raja Suci dengan pakaian dewa jahatnya. Para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi sama sekali bukan masalah, kata Yi Tianyun sambil merasa puas dengan barang dari toko dosa tersebut. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke rulet super canggih yang didapatnya setelah mengalahkan leluhur tua sebelumnya. Yi Tianyun mengaktifkan aura keberuntungannya dan segera memutar rulet lotre. Tak lama kemudian, penunjuk berhenti di barang habis pakai. Yi Tianyun tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan bagian terburuk dari rulet seperti ini. Dia berpikir bahwa dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada nasib buruknya karena dia telah mengumpulkan banyak poin prestis dan mengaktifkan aura keberuntungan. Kotak berisi barang habis pakai itu langsung jatuh dari roda rulet, dan Yi Tianyun segera membuka kotak itu. Batu Dewa Teleportasi, langka. Batu Dewa Teleportasi. Tetapkan koordinat sesuka hati dan berteleportasi ke koordinat tersebut kapan saja. Hanya dapat menetapkan 5 koordinat. Ini enak sekali.
kata Yi Tianyun sambil membanting meja di depannya dengan penuh semangat. Barang itu lebih berharga daripada senjata. Dia membutuhkan barang semacam ini agar bisa bergerak bebas nantinya. Dia bisa kembali ke Heavenly Clouds Mansion kapanpun dia mau. Sepertinya aku juga tidak terlalu sial. Benda ini setara dengan alat ilahi, kata Yi Tianyun sambil merasa senang dan gembira dengan benda yang didapatnya. Bab 603. Batu Dewa benar-benar benda yang luar biasa. Sekarang Yi Tianyun dapat mengatur hingga 5 koordinat teleportasi untuk berteleportasi kemanapun, baik itu dunia hantu, dunia fana, atau bahkan dunia surga. Batu Dewa tetap akan menunjukkan keajaibannya. Yi Tianyun segera mengecek harga batu dewa di toko sistem, dan dia terkejut ketika melihat harga batu dewa mencapai 15 juta CP. Namun Yi Tianyun tahu bahwa batu dewa adalah kebutuhan mutlak baginya saat ini. Lagi pula, akan sulit baginya untuk bolak-balik ke dunia hantu atau dunia surga dengan hemat. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya dan mencoba memutar roulette sekali lagi. Dia sekarang tahu bahwa roulette lotre super canggih pasti akan memberinya barang-barang bagus. Meskipun demikian, Yi Tianyun tetap mengaktifkan aura keberuntungannya karena dia masih ingin mendapatkan hadiah langka dari roulette tersebut. Roda roulette itu segera berhenti di kategori aksesori. Yi Tianyun tidak tahu apa yang akan dia dapatkan dari kategori aksesori dan hanya bisa berharap itu adalah sesuatu yang bisa dia gunakan. Sebuah kotak jatuh dari roda roulette dan Yi Tianyun segera membukanya. Kalung kuno terpencil. Bagian dari setelan kuno terpencil, harta karun peringkat kuno. Efek. Meningkatkan kekuatan tempur sebanyak 15 kali, kecepatan sebanyak 10 kali, kekuatan pertahanan sebanyak 10 kali, dapat menggunakan Desolate Ancient Void, yang dapat mengubah segala sesuatu dalam radius 500 m menjadi debu dengan biaya 8.000 CP. Ini hebat, kata Yi Tianyun sambil memeriksa informasi kalung itu. Harta karun tingkat kuno pada dasarnya memiliki peringkat yang sama dengan alat ilahi, tetapi memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh alat ilahi. Dalam hal ini, kalung kuno terpencil adalah bagian dari satu set lengkap. Hal yang sama juga bisa dikatakan tentang prasasti batu kuno yang didapatkan Yi Tianyun dari kuil ras roh sebelumnya. Prasasti itu juga termasuk dalam harta karun tingkat kuno. Saat Yi Tianyun membaca informasi detail tentang kalung itu, dia kembali terkejut ketika menyadari bahwa kalung itu adalah bagian dari setelan 5 potong, bukan setelan 3 potong seperti yang biasanya ada. Yi Tianyun langsung tahu bahwa efek dari kalung kuno terpencil ini akan luar biasa begitu dia mendapatkan semua bagian dari setelan tersebut. Namun Yi Tianyun mengerutkan kening karena semakin sulit baginya untuk mengumpulkan semua kepingan itu. Tiket lotre roulette super canggih itu sulit didapatkan. Tentu saja, dia bisa membelinya menggunakan poin gila, tetapi harga 10 juta poin gila per tiket terlalu mahal. Yi Tianyun menghela napas dan mengenakan kalung itu karena ia masih merasa efeknya luar biasa meskipun penampilannya kuno dan primitif. Meskipun demikian, Yi Tianyun berpikir bahwa tidak akan ada yang mempermasalahkannya. Yi Tianyun berdiri dari singgasana dan memerintahkan pengawal untuk mempersilakan Kaisar Agung masuk. Penjaga itu mengangguk dan segera bergegas keluar untuk mempersilakan Kaisar Agung masuk. Tidak lama setelah itu, Kaisar Agung memperkenalkan diri satu persatu. Saya Kaisar Agung Kekaisaran Bintang Petir, senang bertemu dengan Kaisar Agung Awan Langit. Kunjungan kami kali ini bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan Kekaisaran Awan Langit, dan kami berharap Kaisar Agung Awan Langit dapat memaafkan perilaku kasar kami sebelumnya. Jika Anda bersedia menerima hadiah kami, ini adalah darah 1000 tahun. Kami berharap ini dapat sangat bermanfaat bagi Kaisar Agung di masa mendatang, kata Kaisar Agung Bintang Petir dengan hormat. Orang-orang di samping Kaisar Agung Bintang Petir membuka sebuah kotak giok, dan dari dalamnya, Yi Tianyun dapat melihat sebuah botol bening berisi darah yang melepaskan sari darah pekat ke udara. Kaisar Agung yang berdiri di samping Kaisar Agung Bintang Petir terkejut bahwa Kaisar Agung Bintang Petir akan menjadikan darah 1000 tahun yang sangat langka sebagai tanda persahabatan seperti ini. Aku menerima hadiahmu, kata Yi Tianyun acuh tak acuh dan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengambil darah 1000 tahun dan meletakkannya di atas meja. Kaisar Agung Bintang Petir membungkuk sedikit dan duduk di kursi yang tidak terlalu jauh dari sana, sementara Kaisar Agung lainnya memperkenalkan diri dan menyerahkan hadiah masing-masing untuk Yi Tianyun. Akhirnya, tibalah giliran Kaisar Agung Primordial Surga. Ia tidak menggunakan gestur hormat seperti Kaisar Agung lainnya, tetapi kata-katanya tetap ramah,
dan senyum di wajahnya tampak tulus. Selamat kepada Kaisar Agung Awan Surgawi, atas keberhasilannya naik tahta. Aku membawa rumput bintang langit, sebagai hadiah untuk Kaisar Agung Awan Surgawi, karena itu melambangkan kekaisaran Awan Surgawi. Kuharap kekaisaran Awan Surgawi akan makmur di dunia fana di masa depan, kata Kaisar Agung Primordial Surgawi dengan santai, masih dengan senyum di wajahnya. Yi Tianyun tidak mempermasalahkan sikap Kaisar Agung Primordial Langit. Meskipun Kaisar Agung Primordial Langit bertindak seolah-olah kerajaannya setara dengan kerajaan awan langit, Yi Tianyun tidak akan mempermasalahkannya selama Kaisar Agung Primordial Langit tidak memprovokasi kerajaan awan langit. Terima kasih banyak, Kaisar Agung Primordial Langit, kata Yi Tianyun dengan santai. Kemudian Kaisar Agung Primordial Langit duduk, yang menandai berakhirnya perkenalan semua Kaisar Agung. Meskipun semua Kaisar Agung Kekaisaran di dunia fana telah berkumpul di sini, sungguh disayangkan bahwa tokoh-tokoh berpengaruh tingkat 3 tidak dapat datang ke sini. Bab 604. Penduduk Kekaisaran Awan Surgawi tidak pernah menyangka sesuatu yang menakjubkan seperti ini akan terjadi di depan mata mereka. Semua Kaisar Agung Kekaisaran dunia fana telah datang ke sini untuk menyambut Kaisar mereka. Mereka dipenuhi harapan bahwa Yi Tianyun akan membawa mereka ke puncak. Mereka tahu bahwa tanpa Yi Tianyun, mereka tidak akan mampu mencapai hal seperti ini. Kau tak perlu gugup. Meskipun aku telah menghancurkan Kekaisaran Naga Dunia, itu hanya karena mereka telah melakukan kejahatan yang tak bisa kutoleransi. Jika kekaisaran di dunia fana dapat menjaga perdamaian dan membiarkan kekaisaran kita sendiri, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Para Kaisar Agung merasa lega ketika menyadari bahwa Yi Tianyun tidak menyimpan dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi kata-kata Yi Tianyun selanjutnya membuat mereka menahan napas karena gugup. Meskipun demikian, aku tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan orang-orang di ruangan ini kepadaku pada hari penobatanku, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Semua orang merasakan kecemasan menunggu apa yang ada dalam pikiran Yi Tianyun untuk mereka. Tentu saja, semuanya tidak sesederhana itu. Aku tahu bahwa sebagai Kaisar Agung yang baru, kalian harus menggunakan wewenang kalian sebaik mungkin, kata Kaisar Agung Primordial Langit dengan santai. Benar sekali, kita telah mengalami hal yang sama. Kita tahu betapa buruknya akibatnya ketika kita memilih pihak yang salah, kata lelaki tua di samping Kaisar Agung Primordial Langit dengan sungguh-sungguh. Sudah umum diketahui bahwa naik tahta atau menggantikan tahta selalu diikuti oleh konflik internal, dan memilih kandidat yang kalah pasti akan menimbulkan penyesalan. Aku mendengarmu dengan jelas. Terima kasih banyak atas hadiahmu, dan aku jamin aku tidak akan mengganggu kekaisaranmu selama kau juga tidak menggangguku, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh sambil melepaskan auranya untuk mengintimidasi para Kaisar Agung. Kultivasi tahap Raja Roh? Kata Kaisar Agung Primordial Langit dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia bingung bagaimana seorang kultivator tahap Raja Roh mampu menghancurkan Kekaisaran Naga Dunia. Namun dia yakin bahwa mata-matanya telah mengatakan bahwa Yi Tianyun memiliki kekuatan para dewa. Meskipun dia tidak melihat langsung kejadian itu, dia akan mempercayai perkataan mata-mata tersebut bahwa Yi Tianyun telah membunuh leluhur tua Kekaisaran Naga Dunia dengan kekuatan yang luar biasa. Aku tidak tahu harta karun macam apa yang dimilikinya, tetapi sepertinya itu adalah benda yang mengalahkan Kekaisaran Naga Dunia, kata Kaisar Agung Primordial Langit dengan hikmat. Dia tidak berani menanyakan secara detail kepada Yi Tianyun tentang prestasinya menghancurkan Kekaisaran Naga Dunia, karena dia tidak tahu apakah Yi Tianyun akan menganggapnya tidak sopan atau tidak. Tentu saja, kami akan selalu menjadi kekaisaran yang jujur. Kami tidak akan menjadikan Kekaisaran Awan Surgawi sebagai musuh kami, kata seorang Kaisar Agung, diikuti anggukan dari seluruh Kaisar Agung di istana, yang menyatakan kesetiaan mereka. Mereka bersyukur Yi Tianyun tidak akan menyerang kekaisaran mereka, tetapi mereka berada dalam dilema. Meskipun Yi Tianyun memang merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Kekaisaran Awan Surgawi, sehingga mereka kebingungan. Kaisar Agung yang baru ini sungguh menarik. Dia sendirian mampu menekan pengaruh dunia fana. Kaisar Agung Primordial Langit mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan, jadi mari kita mulai jamuannya, kata Yi Tianyun dengan penuh semangat. Lalu dia bertepuk tangan, sebuah isyarat bagi para penari dan pelayan untuk masuk dan menghibur Kaisar Agung sambil menyajikan makanan terbaik kepada meja mereka satu persatu. Mereka sangat bersyukur bahwa Yi Tianyun adalah orang yang berpikiran luas. Jika tidak, mereka semua pasti sudah mati sekarang. Jamuan makan segera berakhir,
dan para kaisar agung mengucapkan selamat tinggal kepada Yi Tianyun karena mereka ingin kembali ke kerajaan mereka masing-masing. Mereka khawatir Yi Tianyun akan berubah pikiran pada akhirnya, tetapi tampaknya Yi Tianyun adalah orang yang tulus. Kaisar Awan Surgawi, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda menjadi kekaisaran nomor 1 di dunia fana. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas perilaku kasar kami pada hari penobatan Anda. Kami berharap dapat membangun hubungan yang positif di masa depan. Salah satu kaisar agung berkata sambil mengakui Yi Tianyun sebagai kaisar terkuat, memastikan bahwa mereka mendapatkan simpati Yi Tianyun. Yi Tianyun hanya mengangguk dan tersenyum saat para kaisar agung pamit satu persatu. Ding! Misi utama, menjadi pengaruh nomor 1. Berhasil diselesaikan. Hadiah. 2 miliar XP, 20 juta CPS, 2 juta poin penguasaan, 2 juta SPS, gelar, aku adalah Kaisar Agung. Bab 605. Misi utama akhirnya selesai, dan semua hadiah muncul sekaligus. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap Raja Roh lapisan kedua. Ding! Berhasil menerima misi utama baru, selamatkan Shi Sueun. Hadiah setelah penyelesaian, 300 juta XP, 100.000 CP, 5 kali tiket lotre roulette super. Yi Tianyun terkejut saat melihat isi misi utama barunya. Dia tidak pernah menyangka bahwa misinya akan mengarahkannya untuk menyelamatkan Shi Sueun secepat ini. Dia memang sudah berniat menyelamatkan Shi Sueun apapun yang terjadi dalam misi utama. Lagi pula, dia sekarang sudah memiliki batu dewa. Dia bisa kembali kapan saja jika bangsa ilahi dunia bawah surgawi menyerang lagi, tetapi dia akan mengatur semuanya dengan cermat sebelum pergi. Yi Tianyun mengira bahwa misi utama berikutnya adalah membasmi bangsa ilahi dunia bawah surgawi, tetapi tampaknya bukan itu yang terjadi. Mata Yi Tianyun berbinar-binar saat ia merasa puas, karena bahkan sistem pun mendorongnya untuk menemukan bibinya dan membawanya kembali. Untuk saat ini, dia harus mengawasi manajemen sumber daya manusia dalam segala aspek. Meskipun dia sendiri sebenarnya tidak akan melakukan apapun karena manajemennya ditangani oleh Ye Qingxuan. Untuk memastikan tidak ada faksi di dunia fana yang berani mengganggu kekaisaran awan surgawi, dia harus tinggal untuk sementara waktu. Namun, alih-alih berdiam diri di istana, Yi Tianyun memutuskan untuk mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Dewa sebelumnya. Berdasarkan perilaku bangsa ilahi dunia bawah surgawi, Yi Tianyun memperkirakan bahwa harta karun itu berada di suatu tempat di benua perbatasan surgawi, benua awan surgawi, dan benua perbatasan bumi, tetapi dia masih belum tahu persis di mana letaknya. Sepertinya aku harus meningkatkan level mata penilaian untuk saat ini, kata Yi Tianyun sambil segera membuka statusnya dan meningkatkan level mata penilaian. Begitu dia melihat bahwa dia memiliki cukup poin gila untuk meningkatkannya. Ding! Berhasil meningkatkan level appraisal I dengan mengurangi 10 juta CPS. Ding! Keahlian appraisal I berhasil dinaikkan ke level 4. Peringkat selanjutnya membutuhkan 50 juta CPS. Ding! Kemampuan menilai telah ditingkatkan ke level 4. Sangat meningkatkan efek dan jangkauan investigasi. Jangkauannya telah diperluas hingga 500 mil dari pengguna dan dapat mengumpulkan informasi berguna apapun dalam sekejap. Mampu memperoleh informasi di dalam perisai rune, ilahi tingkat pencipta susunan agung, dan informasi orang lain secara detail. Informasi tentang appraisal I yang baru saja ditingkatkan langsung muncul dengan cepat. Yi Tianyun terkejut setelah membaca bahwa jangkauan investigasi telah diperluas hingga 500 mil jauhnya, yang berarti dia dapat mengumpulkan informasi jauh lebih cepat. Sayang sekali aku tidak bisa meningkatkan crazy mode. Kalau tidak, aku pasti bisa mengalahkan siapapun yang menghalangi jalanku dengan mudah, kata Yi Tianyun sambil mengerutkan kening karena nasibnya yang sial. Saat ini ia memiliki 50 juta CP, yang cukup untuk meningkatkan crazy mode, tetapi untuk meningkatkannya, ia harus mencapai tahap Raja Roh lapisan kelima terlebih dahulu. Itulah mengapa dia harus mempersiapkan diri, karena dia tahu bahwa dia akan membutuhkan banyak sumber daya di level tersebut. Ye Qingxuan, ini beberapa persiapan untuk membuat muridmu lebih kuat, kata Yi Tianyun sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang penuh dengan seni bela diri, peralatan, dan senjata kepada Ye Qingxuan. Benda ini adalah seni bela diri tingkat surga dan alat suci. Seru Ye Qingxuan tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Dia tidak menyangka Yi Tianyun akan memberikan begitu banyak harta karun seperti ini. Bahkan Kekaisaran Naga Dunia pun tidak memiliki harta karun sebanyak itu. Baiklah, aku memberikannya padamu karena aku tahu kau akan membagikannya kepada murid yang berjasa secara adil, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Ye Qingxuan. Kau tidak membutuhkan semua ini? Tanya Ye Qingxuan dengan bingung. Tidak. Mengapa kau berpikir aku meninggalkan sesuatu yang kubutuhkan? Kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Ye Qingxuan. Aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan, dan barang-barang ini akan lebih bermanfaat bagi murid-murid kita yang bersemangat daripada untukku, kata Yi Tianyun dengan santai. Ye Qingxuan masih merasa enggan menerima begitu banyak barang dari Yi Tianyun, karena dia belum pernah menerima begitu banyak harta karun kelas tinggi sebelumnya. Dia tahu bahwa jika faksi kuat tertentu mencoba menyerang Kekaisaran Awan Surgawi, saat Yi Tianyun tidak ada di sana, banyak hal bisa menjadi kehancuran Kekaisaran. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Apakah Anda akan mencari Tuan Istana Shi, Kaisar Agung? Tanya Ye Qingxuan dengan rasa ingin tahu. Ya, aku akan menemukannya selanjutnya, tetapi sementara itu, aku akan tetap di sini sampai semuanya stabil, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Ye Qingxuan mengangguk dan keluar untuk menjalankan tugasnya, dan Yi Tianyun segera terbang keluar untuk memulai pencariannya. Yi Tianyun segera menemukan sebuah gua yang dipenuhi dengan begitu banyak biji, batu roh giok, dan banyak harta karun. Namun, dia masih belum bisa menemukan harta karun yang tersembunyi itu. Meskipun demikian, Yi Tianyun tahu di mana menemukan sumber daya untuk pengembangan Kekaisaran Awan Surgawi di kemudian hari. Kuharap aku bisa menemukannya sebelum bangsa ilahi dunia bawah surgawi menemukannya. Kalau tidak, aku akan berada dalam masalah, kata Yi Tianyun karena dia tahu bahwa harta karun Raja Ilahi adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Bab 606. Yi Tianyun dengan cepat menjelajahi wilayah itu dengan kecepatan cahaya. Dia menjelajahi hampir seluruh benua awan surgawi dalam beberapa jam, tetapi dia tidak dapat menemukan harta karun Raja Ilahi dimanapun. Namun Yi Tianyun menemukan banyak urat roh yang dapat berkontribusi pada Kekaisaran Awan Surgawi di kemudian hari. Yi Tianyun mencatat koordinatnya dan memberikannya kepada Ye Qingxuan sebelum ia melanjutkan pencariannya di benua lain. Yi Tianyun percaya bahwa Kekaisaran Awan Surgawi akan berkembang dengan stabil di masa depan setelah mengamankan begitu banyak titik sumber daya. Setelah Ye Qingxuan memastikan bahwa semua tempat yang telah ditandai Yi Tianyun aman untuk digunakan, berbagai tempat kultivasi akan tersedia bagi para murid Kekaisaran Awan Surgawi. Selain itu, terdapat begitu banyak tambang batu roh giok yang dapat berfungsi sebagai sumber daya mereka untuk mengamankan perdagangan dengan faksi lain. Dengan pemikiran ini, Yi Tianyun percaya bahwa Kekaisaran Awan Surgawi akan baik-baik saja tanpa Yi Tianyun untuk sementara waktu, yang membuatnya merasa agak lega. Sekarang, saatnya pergi ke benua perbatasan surgawi, kata Yi Tianyun sambil terbang menuju benua perbatasan surgawi. Yi Tianyun terus-menerus menggunakan mata penilaiannya, sehingga dia tidak melewatkan apapun antara benua awan surgawi dan benua perbatasan surgawi. Yi Tianyun segera berhenti di atas area hutan terpencil saat melihat kenalan lamanya. Itu adalah Yu Shiqian dan You Yu yang pernah ia temui di Pulau Awan Iblis beberapa waktu lalu. Mereka bertemu lagi kemudian ketika Yi Tianyun menghadapi Kekaisaran Dunia Bawah, tetapi Yi Tianyun tidak pernah melihat mereka lagi setelah itu, namun Yi Tianyun masih samar-samar ingat bahwa keduanya berasal dari kediaman Teratai Putih. Istana Teratai Putih adalah faksi tingkat 3 yang bagus, tetapi karena bukan faksi unggulan, Yi Tianyun tidak dapat mengundang mereka ke upacara penobatan. Namun kini, sepertinya itu takdir. Yi Tianyun menyadari bahwa Yu Shiqian dan You Yu dikelilingi oleh 6 kultivator inti roh lapisan ke-9. Tingkat kultivasi mereka jauh di bawah Yi Tianyun, tetapi lebih tinggi dari Yu Shiqian dan You Yu. Nona muda Yu, Anda harus patuh kembali bersama kami, atau kami terpaksa menggunakan cara yang lebih kasar, kata kultivator inti roh lapisan ke-9 itu dengan nada mengancam. Penampilannya mengancam, dan kultivasinya tentu saja menakutkan dari sudut pandang faksi tingkat 3. Apakah kalian datang atas permintaan Tuan Muda Shi? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kami tidak pernah memprovokasinya, kata Yu Shiqian sambil memegang pedang panjang di tangannya. Yah, kami sudah lama tidak bertemu Tuan Muda Shi, jadi mengapa Anda menghalangi jalan kami? Kata You Yu dengan gelisah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini, ini hanya undangan sederhana bagi kalian berdua untuk menjadi tamu Tuan Muda Shi, dan kami di sini untuk mengantar kalian ke sana, kata pria itu sambil menyeringai. Kita tidak bisa melakukan itu sekarang.
Kita harus kembali karena tuan rumah sedang menunggu kita. Kita akan mengunjunginya sendiri begitu ada waktu. Yu Shiqian menolak tawaran mereka sesopan mungkin. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa lolos dari situasi ini tanpa cedera. Nona Yu, saya tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Jika Anda tidak patuh, kami terpaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda alami, kata pria itu dingin. Apakah kau siap menjadikan istana teratai putih kami sebagai musuhmu? Istana iblis surgawi tidak akan menyukai itu, kata Yu Shiqian sambil terus berusaha menyelamatkannya dari situasi tersebut. Musuh? Apa kau pikir istana teratai putih masih yang terbaik di sini? Kita dekat dengan Kaisar Agung Awan Surgawi. Jika Tuan Mudashi menginginkannya, istana teratai putihmu akan hancur, kata pria itu dengan percaya diri. Kekaisaran Awan Surgawi. Wajah Yu Shiqian memucat saat dia tahu bahwa itu adalah faksi terkuat di dunia fana saat ini. Tidak ada kultivator di dunia fana yang tidak mengetahui tentang pencapaian Kekaisaran Awan Surgawi. Yu Shiqian tidak tahu apakah perkataan pria itu benar, tetapi dia tahu bahwa Istana Teratai Putih tidak mampu melawan Kekaisaran Awan Surgawi. Selama kalian menuruti Tuan Mudashi, kami akan membantu Istana Teratai Putih untuk mendapatkan simpati Kekaisaran Awan Surgawi juga. Ini adalah kesempatan langka. Kalian berdua pasti akan menyesal jika menolak tawaran ini, kata pria itu dingin. Kau tidak tahu malu. Kita sudah bilang tidak akan pergi bersamamu, kata Yu Shiqian dingin. Kau memilih jalan yang sulit. Jangan salahkan kami jika Istana Teratai Putih hancur nanti. Apakah kau yakin Istana Teratai Putih bisa menyaingi Istana Awan Surgawi? Tanya pria itu dengan kasar. Yu Shiqian gemetar di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika kata-kata pria itu benar, dia tidak akan mampu menanggung rasa bersalah itu, tetapi dia harus tetap kuat untuk saat ini. Namun tiba-tiba, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Istana Iblis Surgawi? Apa kau bilang kau punya hubungan baik dengan Istana Awan Surgawi? Kata Yi Tianyun sambil terbang turun ke arah Yu Shiqian. Yi Tianyun sangat kesal setelah mendengar bahwa Istana Iblis Surgawi menggunakan nama Istana Awan Surgawi untuk menindas faksi lain. Bab 607. Istana Iblis Surgawi adalah salah satu faksi tingkat 3 terbaik di benua perbatasan surgawi. Mereka mampu menjadi faksi tingkat 4 jika mereka mempertahankan stabilitas. Namun, masih dibutuhkan waktu beberapa tahun bagi mereka untuk mencapai hal itu. Mereka masih membutuhkan seorang master rune ilahi yang kuat agar memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kekaisaran. Itulah sebabnya biasanya sebuah kekaisaran memiliki seorang guru kekaisaran yang bertindak sebagai guru rune ilahi bagi kaisar. Memiliki susunan pertahanan yang hebat adalah suatu keharusan bagi sebuah kekaisaran. Jika tidak, mereka akan mudah diserang, dan kesejahteraan kekaisaran mereka akan terus-menerus terancam. Sekuat apapun suatu faksi, tanpa pertahanan yang memadai, mereka akan hancur. Dari sudut pandang Yi Tianyun, Istana Iblis Surgawi berdosa karena menyalahgunakan nama kerajaan Awan Surgawi. Selain itu, Yi Tianyun bahkan tidak tahu tentang Tuan Mudashi yang selalu mereka bicarakan. Bahkan, ini adalah pertama kalinya Yi Tianyun mendengar tentang Istana Iblis Surgawi. Siapakah kau? Tanya pria itu dengan tergesa-gesa saat melihat Yi Tianyun. Kau? Seru Youyu sambil langsung mengenali Yi Tianyun. Bahkan Yu Shiqian pun langsung mengenali Yi Tianyun. Mereka tahu bahwa Yi Tianyun adalah orang yang bertanggung jawab atas runtuhnya kekaisaran dunia bawah. Yang dia ketahui hanyalah Yi Tianyun adalah penguasa istana tertinggi surga, yang seharusnya mati bersama para penguasa istana lainnya yang mendukung kekaisaran dunia bawah, tetapi di sini dia masih hidup dan sehat. Bukankah aku Kaisar Agung yang kau bicarakan? Tuan Mudashi seharusnya memiliki hubungan baik denganku, bukan? Kata Yi Tianyun dengan nada menantang. Kau Kaisar Agung? Klaim yang tak tahu malu. Beraninya kau menyebut dirimu Kaisar Agung Kekaisaran Awan Surgawi? Aku pernah melihat Tuan Mudashi bersama Kaisar Agung sendiri. Beraninya kau berpura-pura menjadi salah satunya di hadapanku, Yuan Long dari Istana Iblis Surgawi, kata pria itu dengan marah. Ia dipenuhi rasa bangga meskipun sedang marah. Pria itu percaya bahwa tuan muda yang ia layani dekat dengan Kaisar Agung Awan Surgawi. Tapi Yu Shiqian dan Youyu masih shock. Kukira kau sudah mati saat itu. Kau adalah tuan rumah dari istana tertinggi surga, bukan? Tanya Yu Shiqian dengan penasaran. Ya, benar, tapi aku tidak mudah dibunuh, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Sekarang, pergilah. Aku akan berurusan dengan orang-orang ini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri.
Mereka kuat. Terlebih lagi, mereka berasal dari istana iblis surgawi. Kurasa istana tertinggi surga tidak akan mampu menghadapi mereka, kata Yu Shiqian dengan cemas. Yi Tianyun menyadari bahwa mereka kurang mendapat informasi. Berita tentang kekaisaran awan surgawi memang berita besar, tetapi mereka tidak tahu bahwa istana puncak surga sudah tidak ada lagi karena telah bergabung dengan istana awan surgawi. Tenang saja, meskipun tuan muda mereka datang, mereka tidak akan menimbulkan ancaman, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kau berani menghina tuan muda kami. Bersiaplah untuk mati, kata pria itu dengan marah. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya dan mengayunkan lengannya dengan santai ke arah pria itu, dan tiba-tiba, pria itu terlempar ke pohon. Itu hanya serangan biasa, dan dia bahkan tidak mengerahkan seluruh tenaganya, namun pria itu terluka parah. Semua orang terkejut melihat kekuatan Yi Tianyun yang luar biasa. Bahkan Yu Shiqian pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Yi Tianyun benar-benar sangat kuat. Kau berani menyerangku. Akan kupastikan Tuan Muda Shi memenggal kepalamu, kata Yuan Long sambil memegang dadanya. Pukulan dari Tianyun terlalu kuat untuk dia tangani, tetapi untungnya, dia tidak mati. Kau berani mengancamku? Akan kubiarkan kau hidup sekarang, dan aku akan menunggu tuan rumah iblis langitmu yang menjijikkan itu datang dan menemuiku di rumah teratai putih. Bawa juga kerajaan awan langitmu. Aku akan menghadapi kalian semua sekaligus, kata Yi Tianyun dengan marah. Dia merasa kesal karena musuh terus menggunakan nama Heavenly Clouds Menshan sesuka hati mereka. Kau akan mati. Kau telah berurusan dengan orang yang seharusnya tidak kau ganggu, kata Yuan Long sambil menjauh dari Yi Tianyun. Para kultivator lainnya juga mengikuti Yuan Long, meninggalkan Yi Tianyun bersama Yu Shiqian dan You Yu. Tapi ternyata tidak berakhir seperti itu. Kultivator inti roh mencoba menculik Yu Shiqian. Pada saat yang sama, Yi Tianyun sudah muak. Dia meninju kultivator yang mendekati Yu Shiqian dan membunuhnya dalam satu pukulan. Ding! Berhasil membunuh kultivator tahap inti roh. Kultivator itu terkejut melihat kekuatan Yi Tianyun terlalu dahsyat untuk mereka tangani. Yu Shiqian tak bisa mengalihkan pandangannya dari Tianyun karena ia merasa kagum saat menyaksikan Yi Tianyun membunuh kultivator inti roh dengan mudah. Bab 608. Yi Tianyun dengan mudah membunuh 6 kultivator inti roh, hanya menyisakan 2 yang hidup. 2 kultivator yang tersisa dari istana iblis surgawi gemetar ketakutan di tanah karena kekuatan Yi Tianyun. Mereka segera berlari menuju tempat yang sebelumnya dituju Yuan Long. Yi Tianyun tidak repot-repot mengejar mereka, karena dia tahu bahwa kelompok arogan seperti itu akan termakan umpannya dan mencarinya nanti. Kau membunuh rakyat kami. Aku akan memastikan kau membayar itu dengan nyawamu. Yuan Long masih sempat berbalik dan mengancam Yi Tianyun sebelum melarikan diri sekali lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan lari meskipun semua kultivator di kediamanmu datang untuk membunuhku. Atau lebih baik lagi, mungkin aku sendiri yang harus mengunjungi kediamanmu, kata Yi Tianyun dingin. Kau akan mati. Aku pasti akan melaporkan ini ke Kekaisaran Awan Surgawi. Kau dan Istana Teratai Putih akan tamat, kata Yuan Long sambil masih kesal dengan ucapan Yi Tianyun. Yuan Long terus berlari, tetapi dia tidak bisa berlari secepat itu karena cedera yang dialaminya. Namun setelah mereka pergi, Yu Shiqian dan You Yu tampak lebih khawatir dari sebelumnya. Kali ini, kita tamat. Kau telah mencari gara-gara dengan istana iblis surgawi. Kita bahkan tidak tahu apakah mereka benar-benar bersekutu dengan kerajaan awan surgawi. Karena kau, istana teratai putih akan hancur, kata You Yu dengan gugup. Yuer, teriak Yu Shiqian dengan malu-malu. You Yu segera menutup mulutnya karena tahu bahwa dia sudah keterlaluan. Maafkan saya atas perilaku Yuer barusan. Dia tidak bermaksud seperti itu, dia hanya gugup. Saya akan menangani istana iblis surgawi sendiri. Tuan muda tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Yu Shiqian berkata dengan nada meminta maaf kepada Yi Tianyun. Kau tidak percaya bahwa aku adalah Kaisar Agung Awan Surgawi yang sebenarnya? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Tidak. Jika kau benar-benar Kaisar Agung Awan Surgawi, maka aku adalah seorang permaisuri. Yu kecil, kita harus pergi sekarang juga, kata You Yu dengan kesal. Yuer, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kita tidak bisa menghadapinya dengan sikap seperti ini, kata Yu Shiqian sambil menghela napas lelah. Tenanglah dan ikuti aku, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Apa? Kita mau pergi kemana? Tanya You Yu dengan bingung.
Istana Teratai Putih, tentu saja. Apa kau pikir aku bercanda waktu itu? Aku akan menunggu Istana Iblis Surgawi di Istana Teratai Putih dan menghancurkan mereka semua, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Benar sekali. Sebaiknya kau bertanggung jawab atas perbuatanmu, kata You Yu dengan agresif. Dia senang Yi Tianyun akan menangani Heavenly Demon Menshahen sendirian. Dengan begitu, White Lotus Menshahen tidak perlu menanggung akibatnya. Yo Yu, kita harus mengatasi ini sendiri, kata Yu Shiqian sambil mengerutkan kening karena ucapan Yi Tianyun, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah keputusan Yi Tianyun. Namun, dia masih ragu bahwa Yi Tianyun benar-benar Kaisar Agung Kekaisaran Awan Surgawi. Yi Tianyun tahu bahwa para gadis meragukan pernyataannya, tetapi dia tidak peduli, karena dia tahu bahwa waktu akan membuktikan segalanya. Mereka segera menuju ke Istana Teratai Putih. Yu Shiqian dan You Yu menaiki kereta terbang mereka sementara Yi Tianyun mengikuti di samping mereka dengan terbang sendirian. Yu Shiqian terkejut mengetahui bahwa Yi Tianyun dapat mengikuti mereka dengan kecepatan terbangnya, yang berarti kultivasi Yi Tianyun seharusnya cukup tinggi. Tuan Muda Yi, apakah Anda benar-benar memiliki hubungan keluarga dengan Kekaisaran Awan Surgawi? Tanya Yu Shiqian dengan rasa ingin tahu. Dia penasaran dengan latar belakang Yi Tianyun, karena dia tidak melihat alasan mengapa Yi Tianyun begitu berani ketika dia menantang Heavenly Demon Menshahen sebelumnya. Apa maksudmu? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah Kaisar Agung Awan Surgawi? Kata Yi Tianyun dengan santai sambil tersenyum. Dasar brengsek. Ya, terus saja berbohong pada seorang gadis. Yu kecil, jangan dengarkan dia. Kau akan dicuci otak dan menuruti dia jika terus mendengarkan kebohongannya, kata You Yu dengan kesal. Yu Shiqian merasa malu dengan kata-kata kasar You Yu kepada seseorang yang baru saja membantu mereka, tetapi dia tidak bisa membela Yi Tianyun karena dia juga tidak memiliki bukti atas perkataan Yi Tianyun. Tak lama kemudian mereka memasuki wilayah kediaman Teratai Putih. Yi Tianyun terkejut saat memasuki wilayah White Lotus Menshahen. Dia jelas melihat harta karun di dasar White Lotus Menshahen. Mata penilainya dapat melihat bahwa harta karun istimewa terkubur jauh di dasar istana Teratai Putih dan disegel dengan rune ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Mata penilainya gagal melihat isi harta karun itu karena terhalang oleh rune ilahi. Menarik. Aku tidak pernah menyangka Raja Ilahi akan meninggalkan harta karunnya di bawah istana Teratai Putih, kata Yi Tianyun sambil menyeringai kegirangan. Dia masih perlu mengetahui status harta karun itu. Entah istana Teratai Putih sama sekali tidak menyadari keberadaan harta karun itu, atau mereka tidak bisa membukanya. Bab 609. Aku sudah mencarinya begitu lama, dan ternyata ada di sini, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Dia mengira bahwa dia harus terus mencari harta karun itu tanpa batas waktu, tetapi ternyata harta karun itu ada di sini, tepat di bawah istana Teratai Putih. Apa yang kau lakukan di situ? Ayo, kita masuk ke dalam, kata You Yu dengan kesal. Dia tahu bahwa Yi Tianyun sangat kuat, tetapi dia berpikir bahwa Yi Tianyun paling banter hanya kultivator tahap transformasi inti, dan dia tidak akan mampu bertahan melawan istana iblis surgawi sendirian. Tuan Muda Yi pasti berpikir hal yang sama, jangan terburu-buru, kata Yu Shiqian sambil tersenyum. Yah, aku memang tidak suka tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Kurasa dia hanya terkejut melihat keindahan istana Teratai Putih kita. Meskipun istana Teratai Putih kita bukanlah faksi tingkat 3 terbaik, bangunan kita tidak diragukan lagi sangat indah, kata You Yu dengan bangga. Pameran yang membanggakan ini adalah sebuah fakta. Rumah Teratai Putih memang memiliki konstruksi yang megah. Bisa dibilang, tempat itu memiliki bangunan-bangunan terindah di dunia fana. Yi Tianyun dapat merasakan bahwa energi spiritual di wilayah istana Teratai Putih sangat menyegarkan. Sebenarnya, tempat ini adalah salah satu tempat kultivasi terbaik di benua perbatasan surgawi. White Lotus Menshahen juga merupakan faksi khusus wanita, artinya seluruh penghuni Menshahen hanya terdiri dari wanita, menjadikannya faksi khusus wanita terbesar di Mortal World. Namun mereka jelas tidak cukup kuat dibandingkan dengan faksi biasa, tidak peduli berapa banyak kultivator wanita yang mereka miliki di jajaran mereka. Akibat kemunduran ini, White Lotus Menshahen tidak dapat naik ke tingkat faksi berikutnya. Mereka kekurangan kekuatan. Meskipun merupakan faksi khusus wanita, White Lotus Menshahen memiliki berbagai faksi papan atas yang mendukung mereka, semua berkat kecantikan para kultivator yang tak bisa diabaikan, memungkinkan mereka untuk memiliki banyak pendamping dao yang kuat.
Fakta bahwa Istana Teratai Putih tidak pernah menjadi kandidat kekaisaran adalah alasan mengapa Istana Iblis Surgawi berani memprovokasi mereka. Selain itu, Heavenly Demon Mansion mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Heavenly Clouds Mansion, yang semakin membuat White Lotus Mansion kesal. Ini tidak buruk, kata Yi Tianyun sambil memandang sekeliling pemandangan Istana Teratai Putih, itu mengingatkannya pada sarang Phoenix di dunia hantu. You Yu menggelengkan kepalanya, karena dia tidak ingin lagi memperhatikan Yi Tianyun. Menurutnya, Yi Tianyun adalah seorang yang suka membual. Tidak perlu mempedulikan orang-orang yang hanya pandai berkata-kata kosong. Baiklah, kita akan masuk dengan langkah Tuan Muda Yi, kata Yu Shiqian sambil tersenyum ramah, tapi harap diingat bahwa laki-laki tidak diperbolehkan masuk senaknya. Kalian tidak bisa berlama-lama di dalam nanti, kata Yu Shiqian dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mengangguk santai, karena dia selalu bersikap sopan dan mengikuti aturan serta tata krama tuan rumah. Aku hanya perlu bertemu tuan rumahmu, kata Yi Tianyun dengan santai kepada Yu Shiqian. Apa kau pikir kau bisa bertemu tuan rumah dengan mudah? Kata You Yu dengan kesal. Tiba-tiba, sebuah suara merdu menyela You Yu. Yi Tianyun segera menoleh ke arah pemilik suara itu dan melihat seorang wanita cantik keluar dari istana. Apa yang terjadi di luar sini? Ada keributan apa ini? Tanya wanita itu dengan penasaran. Tetua Bai Yu, kami mohon maaf telah mengganggu waktu Anda, kata You Yu sambil langsung menyapa wanita cantik itu. Yi Tianyun menggunakan mata penilainya dan langsung menemukan bahwa kultivasi wanita itu ternyata tidak buruk sama sekali. Dia berada di tahap transformasi inti lapisan kedua. Itu sungguh luar biasa, karena faksi terkuat tingkat 3 memiliki ahli roh void sebagai kultivator terkuat mereka. Nah, siapa ini? Kata Bai Yu sambil menatap Yi Tianyun. Saya Kaisar Agung Awan Surgawi. Saya datang setelah membantu murid Istana Teratai Putih, tetapi akhirnya saya tertarik pada Istana Teratai Putih, dan karena itu saya di sini untuk menawarkan bantuan. Sekarang, jika saya bisa bertemu dengan Tuan Istana, itu akan sangat bagus, kata Yi Tianyun dengan hormat. Kau adalah Kaisar Agung Awan Surgawi? Apa ini lelucon? Mengapa kalian membawa orang yang delusi seperti ini? Kata Bai Yu sambil menatap Yu Shiqian dan You Yu dengan kecewa. Saya tahu, saya menyadari kesalahan saya, Pak. Kata You Yu meminta maaf. Aku sudah tahu. Kedua orang ini benar-benar mengecewakan. Mereka bicara seperti orang suci, tapi selalu membawa hasil terburuk. Orang lain datang dan mengejek Yu Shiqian dan You Yu karena membawa pulang pria yang delusi. Tak seorang pun akan percaya bahwa seorang pemuda seperti Yi Tianyun akan menjadi Kaisar Agung Awan Surgawi. Wei Yun, apa maksudmu? Pria ini menyelamatkan kita ketika para kultivator Istana Iblis Surgawi hampir menculik kita, kata You Yu dengan kesal. Istana Iblis Surgawi? Ceritakan lebih banyak tentang mereka, tanya Tetua Bai Yu dengan rasa ingin tahu. You Yu segera menceritakan pertemuan mereka dengan orang-orang dari Istana Iblis Surgawi dan Yi Tianyun, yang membantu mereka menyingkirkan Istana Iblis Surgawi. Namun, alih-alih merasa bersyukur, Tetua Bai Yu malah merasa ngeri. Kau benar-benar membunuh orang-orang dari Istana Iblis Surgawi? Apa yang telah dilakukan penipu sepertimu kepada kami? Kau telah menjerumuskan kami ke dalam situasi yang tidak perlu merepotkan, kata Bai Yu dengan cemas. Yah, laki-laki itu seperti anjing yang tidak bisa berpikir dengan otaknya. Kau jelas-jelas mengutuk kita pada sesuatu yang sebenarnya bisa dengan mudah dicegah, kata Wei Yu dengan penuh kebencian. Diam! Seru Yi Tianyun sambil melepaskan niat membunuhnya ke arah Wei Yun. Niat membunuh Yi Tianyun berhasil membuat Wei Yun gemetar dan jatuh ke tanah, kehilangan semangat untuk bertarung. Bab 610. Kau harus berhati-hati dengan apa yang kau bicarakan di masa depan. Apa kau mengerti? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Dia tidak berhubungan langsung dengan White Lotus Mansion, jadi dia tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka lakukan. Meskipun dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan tamparan di wajah, dia tetap menahan diri untuk tidak melakukannya karena menghormati Yu Shiqian. Lagi pula, selama ini Yu Shiqian bersikap sopan kepadanya. Aura yang sangat kuat. Seru Tetua Bai Yun sambil terkejut karena seseorang semuda Yi Tianyun bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Namun, menyebutnya Kaisar Agung Awan Surgawi masih terlalu mengada-ada. Tapi Wei Yun terkejut. Dia tak bisa berkata apa-apa karena merasakan ketakutan yang luar biasa dari Yi Tianyun. Dia tidak berani lagi menatap Yi Tianyun karena itu terlalu menakutkan baginya. Anak muda ini, tingkat kultivasimu jelas tidak rendah. Ini menarik.
kata tetua Bai Yun sambil tampak bingung. Aku tidak senang kau terus meremehkanku meskipun aku masih muda. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan, dan sekarang, aku ingin bertemu tuan rumahmu dengan atau tanpa izinmu, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Jangan terlalu sombong, nah. Kami berterima kasih atas bantuanmu kepada Yushikian, tetapi kau telah memprovokasi istana iblis surgawi. Mereka memiliki kekaisaran awan surgawi di belakang mereka. Kau tidak pantas bertemu dengan tuan istana kami, kata tetua Bai Yun dengan marah. Jelas sekali, tetua Bai Yun dan Wei Yun sangat dekat. Kalau tidak, dia tidak akan marah seperti ini. Apa maksudmu? Apakah kau menyalahkan kedua orang ini karena istana iblis surgawi menginginkan mereka? Tanya Yi Tianyun dengan kesal. Yah, itu adalah pilihan rasional untuk pergi bersama mereka daripada kembali bersamamu. Sekarang, mereka harus memastikan bahwa istana iblis surgawi tidak membawa malapetaka bagi istana teratai putih kita, kata tetua Bai Yun dengan marah. Bagaimana mungkin sebuah faksi dikelola oleh seseorang yang sedingin dirimu? Seorang tetua yang bahkan tidak bisa bersikap adil kepada murid-muridnya sendiri sungguh mengecewakan, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepala dan menghela napas. Apa kau tahu? Ini demi kepentingan faksi. Apa gunanya membela dua orang jika hasilnya adalah kehancuran seluruh faksi? Kata tetua Bai Yun dengan sungguh-sungguh. Akulah kaisar, kata Yi Tianyun sambil melepaskan sedikit aura miliknya. Kali ini Bai Yun tidak mampu mengatasi aura Yi Tianyun dan terpaksa berlutut. Semua orang terkejut. Mereka mengira Yi Tianyun hanyalah seorang kultivator transformasi inti, tetapi sekarang, dia dapat dengan mudah mengalahkan Bai Yun yang berada di tahap transformasi inti. Kau menyuruhku berlutut, teriak Bai Yun, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Jangan khawatir, bahkan jika aku membunuhmu sekarang juga, dengan alasanmu tadi, istana teratai putih tidak akan berani menuntutku. Aku menduga kau bersekongkol dengan istana iblis surgawi, itu tidak ada hubungannya denganku, tetapi karena kau telah membuatku kesal, ada baiknya kau memberiku contoh, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Tuan Muda Yi, teriak Yushikian sambil merasa ngeri hanya dengan melihat Yi Tianyun. Yu kecil, apakah kau sudah kembali? Terdengar suara lain. Yi Tianyun tahu bahwa dia adalah seorang tetua lainnya, sama seperti Bai Yun. Penatua Su Fen. Yu Shikian berteriak dengan hormat. Tetua Bai Yun, apa yang terjadi di sini? Tetua Su Fen mengerutkan kening sambil menatap tetua Bai Yun yang berlutut di tanah. Aura Yi Tianyun hanya memengaruhi Bai Yun, jadi yang lain tidak merasakan apapun. Tidak ada yang khusus, aku hanya menyuruhnya berlutut di hadapanku, itu saja, kata Yi Tianyun dengan santai. Tetua Su Fen, bocah ini tidak tahu siapa kami. Dia mengaku sebagai Kaisar Agung Awan Surgawi dan memprovokasi Istana Iblis Surgawi dan membawa mereka ke tempat kami. Seru tetua Bai Yun dengan marah. Berpura-pura menjadi Kaisar Agung Awan Surgawi? Tanya tetua Su Fen dengan bingung. Tetua Su Fen menatap Yushikian untuk meminta konfirmasi, tetapi Yushikian tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia benar-benar berpura-pura menjadi Kaisar Agung Awan Surgawi, dia sudah menyelamatkanku. Jika Istana Iblis Surgawi datang ke pintu kita, aku akan mengorbankan diriku. Semua ini terjadi karena aku, kata Yushikian jujur. Tuan Muda Yi, saya minta maaf. Saya tahu Anda cukup baik hati untuk membantu saya, tetapi sepertinya semuanya berakhir di sini, kata Yushikian sambil menatap Yi Tianyun. Apakah Anda benar-benar Dewa Awan Surgawi, Kaisar Agung? Tanya tetua Su Fen, mengabaikan ucapan orang lain. Apakah itu masalah? Yi Tianyun berkata dengan santai, apakah karena aku tidak menggunakan kekuatan kekaisaran seperti Kaisar Agung lainnya, atau karena aku terlalu muda? Yi Tianyun bertanya dengan acuh tak acuh. Kediaman teratai putih. Serahkan bocah itu dan Yushikian padaku sekarang juga. Sebuah raungan keras terdengar dari luar. Yi Tianyun dan yang lainnya mendongak dan melihat beberapa sosok terbang di udara. Tuan Muda Shi, seru Wei Yun saat melihat seorang pemuda di langit. Yushikian, aku mengundangmu untuk mengunjungi Istana Iblis Surgawi, tapi aku tidak menyangka kau akan membunuh anak buahku. Aku tidak masalah jika kaulah yang membunuh mereka, tapi aku tidak akan membiarkannya begitu saja jika ada orang lain yang berani membantumu. Sekarang di mana dia? Teriak Tuan Muda Shi dengan marah. Tuan Muda Shi, bocah itu yang membunuh orang-orang kita, kata Yuan Long sambil menunjuk Yi Tianyun. Namun, Tuan Muda Shi langsung membeku saat melihat Yi Tianyun. Kau adalah, kata Tuan Muda Shi sambil wajahnya memucat.
Kudengar kau mengenalku dan sudah pernah minum bersamaku. Kau bahkan memanggilku saudaramu kan? Kata Yi Tianyun dengan nada bercanda. Bab 611. Yi Tianyun menatap Tuan Muda Shi dengan tatapan kosong. Yi Tianyun tahu bahwa orang yang dia tatap saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di dekatnya. Tuan Muda Shi, dia menyamar sebagai Kaisar Agung Awan Langit. Bukankah Anda sudah pernah melihat Kaisar Agung Awan Langit secara langsung? Dia tidak mungkin berbohong kepada Anda sekarang, kata Yuan Long sambil tertawa gembira. Ya, dia jelas-jelas berpura-pura menjadi Kaisar Agung, kata Wei Yun sambil menghela napas. Dia tidak lagi takut pada Yi Tianyun karena dia pikir kebohongannya telah terbongkar. Dia berpikir bahwa Tuan Muda Shi pasti tahu jika Yi Tianyun benar-benar Kaisar Agung Awan Surgawi. Melihat situasi menjadi agak mencekam, Yu Shiqian segera meminta maaf karena dia mengira Yi Tianyun sebenarnya berbohong dan telah menyamar sebagai Kaisar Agung Langit. Tuan Muda Shi, bukan salah Tuan Muda Yi jika dia berpura-pura menjadi Kaisar Agung Awan Surgawi. Itu salahku, kata Yu Shiqian dengan gugup. Wei Yun menyeringai saat mendengar Yu Shiqian meminta maaf kepada Tuan Muda Shi. Pada saat yang sama, Tetua Bai Yun juga menyeringai karena Yi Tianyun akan berada dalam kesulitan melawan Istana Iblis Surgawi. Tetapi saat ini, dia masih tidak bisa bergerak karena aura Yi Tianyun masih mempengaruhinya. Lepaskan aku, bocah. Aku seorang tetua di sini, jaga sopan santunmu, kata Bai Yun dingin. Namun semua orang terkejut dan bingung ketika Tuan Muda Shi tiba-tiba menampar Yuan Long dan Wei Yun dengan keras. Dasar bodoh, kualifikasi apa yang kumiliki untuk melawan Kaisar Agung Awan Surgawi? Dia yang asli, bukan palsu seperti yang kalian semua kira, kata Tuan Muda Shi dengan tubuh gemetar. Saya sangat menyesal, Kaisar Agung Awan Surgawi, kata Tuan Muda Shi sambil bersujud di tanah, menunjukkan bahwa dia telah dikuasai oleh Yi Tianyun. Dia tahu bahwa dia telah minum bersama Yi Tianyun, tetapi itu jauh dari kebenaran. Semua orang masih tercengang saat akhirnya mereka percaya bahwa Yi Tianyun adalah Kaisar Agung Awan Surgawi. Mereka terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Mereka telah tidak menghormati Yi Tianyun selama ini. Wei Yun menatap Yi Tianyun dengan tak percaya sambil memutar otak untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya karena telah bersikap kasar kepada Yi Tianyun sebelumnya. Kudengar kita sudah saling mengenal, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Tidak. Itu hanya kebohongan bodoh. Kita belum pernah bertemu sampai sekarang, kata Tuan Muda Shi dengan gugup. Dia segera menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Yuan Long. Beraninya kau menggunakan nama Kaisar Agung Awan Surgawi untuk keuntunganmu sendiri, kata Tuan Muda Shi sambil langsung menusuk Yuan Long dengan nama itu. Yuan Long tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak pernah menyangka akan mati di tangan Tuan Muda Shi yang telah dia ikuti selama bertahun-tahun. Dia merasa sangat kesal kepada Tuan Muda Shi karena semua yang terjadi di sini adalah karena dia. Namun Yuan Long tahu bahwa Tuan Muda Shi harus membunuhnya sebagai cara untuk menebus kesalahannya kepada Istana Iblis Surgawi. Jika tidak, Kaisar Agung Awan Surgawi akan menghancurkan istana mereka. Saya sangat menyesal, Kaisar Agung Awan Surgawi. Ini karena kurangnya disiplin saya sehingga anak buah saya bertindak seperti ini, kata Tuan Muda Shi dengan gugup. Tatapan mata Yi Tianyun dingin. Dia memberikan tekanan luar biasa pada Tuan Muda Shi, membuatnya berlutut di tanah begitu keras, hingga lutut Tuan Muda Shi mulai berdarah karena tekanan tersebut. Kata-katamu mungkin berpengaruh pada orang lain, tapi tidak padaku. Kau menggunakan namaku untuk membuat namamu sendiri tampak lebih kuat daripada kenyataan. Itu adalah dosa yang tidak bisa kutoleransi, kata Yi Tianyun dingin. Aku salah. Aku memohon kepada Kaisar Agung untuk mengampuni pendosa ini, kata Tuan Muda Shi sambil gemetar ketakutan. Semua orang yang melihat kejadian itu merasakan tekanan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka gemetar saat melihat apa yang terjadi pada Tuan Muda Shi. You Yu pun tidak terkecuali. Dia adalah orang yang paling vokal menyangkal klaim Yi Tianyun sebagai Kaisar Agung Awan Surgawi. Dia takut setelah Yi Tianyun menghukum Tuan Muda Shi, giliran dia yang akan tiba. Dia merasa ingin menangis karena sangat takut dengan apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Yi Tianyun melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang pucat karena mereka tidak tahu apa yang akan Yi Tianyun lakukan kepada mereka. Yu Shiqian juga menjadi pucat karena dia tidak tahu bahwa Kaisar Agung yang dihormati sekarang berdiri di depannya seperti ini. Bangun! Seru Yi Tianyun kepada Yu Shiqian dan You Yu sambil menyuruh yang lain tetap berlutut.
Yang mulia Kaisar, saya di sini untuk menanggung akibat dari kebodohan saya, kata You Yu dengan malu-malu. Dia merasa malu dengan kata-kata yang diucapkannya kepada Yi Tianyun tadi. Tidak ada yang perlu disalahkan di sini. Aku tidak tahu apa kesalahanmu, kata Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Bai Yun. Meskipun begitu, aku tahu ada beberapa orang yang harus disalahkan di sini. Meskipun aku tidak ada hubungannya dengan urusan White Lotus Mansion, bersekongkol dengan faksi lain adalah hal yang tidak boleh dilakukan, kata Yi Tianyun dingin. Raut wajah tetua Bai Yun berubah. Dia tahu bahwa Yi Tianyun telah mengetahuinya, dan dengan demikian, perbuatan memalukannya akan dihukum. Bab 612. Tidak seorang pun berani bergerak, karena merasakan tekanan luar biasa dari Yi Tianyun. Terutama, Tuan Mudashi tidak bisa bergerak, karena Yi Tianyun memberikan tekanan terkuat padanya di antara semua orang di ruangan itu. Saat itu, semua orang di White Lotus Mansion telah mendengar keributan dan datang menghampiri, tetapi mereka hanya berdiri di samping karena tidak tahu harus berbuat apa, termasuk tuan rumah sendiri. Pemilik istana teratai putih adalah seorang wanita dewasa berusia 40 tahun, dan saat ini, dia menatap Yi Tianyun dengan dingin. Kultivasinya cukup kuat pada tahap transformasi inti, tetapi sangat lemah di hadapan Yi Tianyun. Tetua Bai Yun menoleh ke samping dan menyadari bahwa tuan rumahnya sedang memperhatikan, tetapi tuan rumah itu tidak bergerak atau mencoba membantunya. Kata-katanya menjadi kenyataan, dan sekarang faksi miliknya sendiri meninggalkannya. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan adalah memohon belas kasihan Yi Tianyun. Apakah kau pikir aku bisa dengan mudah memaafkanmu? Kata Yi Tianyun sambil menatap dingin ke arah Bai Yun. Dia tahu bahwa wanita itu akan memohon belas kasihan. Jadi dia memastikan untuk menghancurkan harapannya dengan mengucapkan kata-kata ini. Tidak, saya tidak pernah bermaksud menggunakan nama Kaisar Agung seperti itu, kata Tuan Mudashi dengan gugup. Begitukah? Sekarang, aku akan menyuruh orang-orang untuk menyelidiki kebenarannya. Aku akan mengirim beberapa orang ke Istana Iblis Surgawi untuk memverifikasi informasi tentang apa yang telah kau lakukan terhadap namaku, kata Yi Tianyun dingin. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada You Yu, Wei Yun, dan Bai Yun. Kalian bertiga akan bertanggung jawab atas segala pertanyaan mengenai namaku di Istana Iblis Surgawi, kata Yi Tianyun dingin. Bai Yun, yang merasakan tekanan dari Yi Tianyun menghilang, segera bangkit dan mengangguk. Wei Yun dan You Yu juga mengangguk dan berjalan menuju Istana Iblis Surgawi. Mereka sama sekali tidak mengeluh karena mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Namun pada saat yang sama, Tuan Mudashi masih mengerang. Tekanan Yi Tianyun telah membuat wajahnya kehilangan pesonanya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Kaisar Agung Awan Surgawi seperti ini. Kaisar Agung Awan Surgawi, Istana Teratai Putih, akan membantu Anda menyelidiki masalah ini. Ini adalah yang terbaik yang dapat kami lakukan untuk kesalahan kami sebelumnya, kata Tuan Istana Teratai Putih dengan hormat. Baiklah, aku akan menghargai usahamu, kata Yi Tianyun dengan santai. Tidak masalah sama sekali, kata Bai Yulian buru-buru sambil tersenyum. Bai Yulian dipuji karena wawasannya sebagai seorang penguasa istana, jadi dia tahu bahwa dia harus menghormati dan memastikan bahwa Istana Teratai Putih mendapatkan simpati dari Kekaisaran Awan Surgawi. Dia segera mengutus sejumlah murid untuk mencari informasi tentang Tuan Mudashi. Tuan Mudashi hanya bisa berharap bahwa informasi yang diperoleh para kultivator di Istana Teratai Putih tidak mencukupi. Jika tidak, dia akan mati. Tetapi dia langsung teringat akan apa yang telah dia lakukan selama ini, dan wajahnya menjadi gelap. Kaisar Agung Awan Surgawi, saya dengar Anda sedang mencari saya, kata Bai Yulian dengan hormat sambil sedikit membungkuk kepada Yi Tianyun. Dia tidak tahu mengapa Yi Tianyun mencarinya. Yang dia tahu hanyalah dia tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Awan Surgawi. Namun, ia segera mengalihkan perhatiannya kepada Yu Shiqian di sampingnya. Ia tahu bahwa kecantikan Yu Shiqian telah memikat banyak orang, jadi ia berpikir bahwa Yi Tianyun ada di sana untuk mengajak Yu Shiqian pergi. Jika ini benar, maka Yu Shiqian akan mampu menjadikan kekaisaran terkuat di dunia fana sebagai pelindungnya. Bai Yulian sangat gembira, muridnya mungkin akan menjadi permaisuri, dan jika itu terjadi, Istana Teratai Putih akan melambung tinggi ke langit. Saya sudah pernah bertemu dengan Nona Yu sebelumnya, dan beliau cukup baik hati membantu saya, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Kaisar Agung, apakah saya pernah membantu Anda sebelumnya?
Tanya Yu Shiqian dengan bingung. Dia berpikir bahwa dia belum pernah bertemu dengan Yi Tianyun sebelumnya. Yi Tianyun tersenyum dan memutar tubuhnya sepenuhnya ke arah Yu Shiqian, sehingga hanya Yu Shiqian yang bisa melihat wajahnya. Lalu bagaimana dengan wajah ini? Kata Yi Tianyun sambil menunjukkan wajah yang ia gunakan saat bersembunyi di kamar Yu Shiqian di Kekaisaran Dunia Bawah. Yu Shiqian terkejut melihat wajah yang ditunjukkan Yi Tianyun dan segera menutup mulutnya karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kau!" teriak Yu Shiqian dengan terkejut. Itu adalah ekspresi wajah yang sama yang digunakan Yi Tianyun saat bertemu dengannya di Pulau Awan Iblis beberapa waktu lalu. "Sekarang setelah kau mengenalku, jika kau pernah berpikir bahwa Istana Teratai Putih tidak sesuai dengan seleramu, aku akan menyambutmu di Kerajaan Awan Surgawi. Aku akan memastikan bahwa kau akan memiliki lingkungan kultivasi yang baik. Aku akan berterima kasih padamu, Kaisar Agung." Yu Shiqian tergagap, karena itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Yi Tianyun bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa kecantikan Yu Shiqian sangat unik, dan dia juga memiliki teknik kultivasi yang bagus. Dia juga seorang wanita muda yang baik hati. Tidak mungkin Yi Tianyun membiarkan Yu Shiqian lolos darinya. Yi Tianyun kemudian mengangguk dan tersenyum, lalu berjalan menuju rumah teratai putih dengan Bai Yulian mengikutinya dari belakang. Bai Yulian memberi isyarat kepada Yu Shiqian untuk mengikutinya. Meskipun dia sedikit kecewa karena Yi Tianyun tidak meminta Yu Shiqian menjadi rekan daonya, Yi Tianyun tampak begitu baik padanya, yang berarti masih ada kesempatan bagi Yu Shiqian untuk menjadi rekan dao Yi Tianyun. "Oh, benar. Aku hampir lupa. Tapi kau harus menunggu di sini sampai orang-orang yang mencari informasi tentangmu kembali. Jika kau pergi, aku akan mengejarmu," kata Yi Tianyun dengan tenang kepada Tuan Muda Shi. "Baik, saya akan melakukan apa yang Anda katakan," kata Tuan Muda Shi sambil membungkuk kepada Yi Tianyun. Sekalipun Yi Tianyun tidak mengatakannya, dia tidak akan berani pergi. Bab 613. Bolehkah saya bertanya, kehormatan apa yang harus kami berikan sehingga Kaisar Agung datang sendiri ke sini? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tanya Bai Yulian dengan hormat. Dia masih waspada terhadap apa yang akan dilakukan Yi Tianyun, karena dia tidak ingin mendapat masalah dari Kekaisaran Awan Surgawi. "Tenanglah. Aku di sini untuk mencari harta karun," kata Yi Tianyun jujur kepada Bai Yulian. "Harta karun? Harta karun apa? Kurasa kita tidak punya harta karun di kota ini yang sepadan dengan waktumu," tanya Bai Yulian dengan bingung. Kata-kata Bai Yulian benar adanya. Kota itu tidak memiliki harta karun yang akan menarik minat Yi Tianyun. Lagi pula, harta karun terbesar yang mereka miliki hanyalah alat suci tingkat rendah. Bai Yulian tahu bahwa Istana Teratai Putih tidak memiliki harta karun tingkat alat ilahi. "Bukan, itu bukan harta karun yang saat ini kau miliki. Apakah kau tahu Istana Teratai Putihmu sendiri? Apakah kau tahu sejarah leluhur tempat ini?" tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. "Sejarah leluhur?" Bai Yulian berkata dengan terkejut. Ia merasa enggan untuk mengatakan sepatah kata pun karena ia tidak tahu maksud Yi Tianyun. "Jika kau tidak mau menceritakan kisahnya, aku akan menganggapnya sebagai izin untuk mencarinya sendiri. Jika aku melakukannya, aku tidak bisa menjamin Istana Teratai Putih akan tetap berdiri." Yi Tianyun tidak sedang mengancam tanpa alasan, karena mudah baginya untuk mengerahkan pasukan kekaisarannya demi mencari petunjuk tentang harta karun itu. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan harta karun Raja Dewa jatuh ke tangan negara dewa. Wajah Bai Yulian memucat saat dihadapkan pada dilema. "Aku tidak bermaksud menyimpan cerita ini untuk diriku sendiri, tetapi aku mendengarnya dari sebuah bangsa ilahi di dunia hantu. Beberapa dari mereka datang ke sini sambil memberitahu kami bahwa mereka ingin menemukan harta karun ilahi melalui Kekaisaran Dunia Bawah. Aku sudah membasmi Kekaisaran Dunia Bawah, tapi fraksi dunia hantu masih saja tidak mau menyerah," kata Yi Tianyun dengan kesal. Yi Tianyun bukanlah orang yang tidak masuk akal, dia akan bernegosiasi dengan White Lotus Mansion, tetapi dia tidak akan memaksakan kehendaknya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menghentikan kemajuan bangsa ilahi. Lagi pula, dia memang berencana untuk berbagi harta karun itu dengan Istana Teratai Putih. Lagi pula, Istana Teratai Putih sudah lama berada di atas harta karun tersebut. "Faksi dunia hantu. Aku mengerti, aku akan menceritakan semuanya," kata Bai Yulian dengan sungguh-sungguh. Dahulu kala, leluhur berkata bahwa ada jiwa jahat yang terperangkap di dasar puncak giok putih, dan jiwa itu tidak boleh digali dalam keadaan apapun.
Jika tidak, akan terjadi bencana, kata Bai Yulian dengan sungguh-sungguh. Untuk menekan jiwa jahat, sejumlah besar energi spiritual Yin harus digunakan, itulah sebabnya Istana Teratai Putih hanya menerima kultivator wanita untuk waktu yang sangat lama. Tambah Bai Yulian dengan sungguh-sungguh. Jadi itu alasannya, kata Yi Tianyun sambil bertanya-tanya, jiwa jahat macam apa itu? Karena cerita ini, tempat itu jelas tidak bisa digali, kata Bai Yulian dengan serius. Leluhur telah mewariskan pepatah itu kepada tuan rumah dari generasi ke generasi, dan hanya tuan rumah yang mengetahuinya, kata Bai Yulian dengan penuh percaya diri. Yi Tianyun mengangguk mengerti, karena dia tahu bahwa semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Apakah ada tempat atau gua untuk melihatnya? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak ada hal seperti itu. Aku tidak berani mengganggunya, dan leluhurku pun tidak, kata Bai Yulian jujur. Jika memang begitu, maka akulah yang akan menggalinya. Kau tak perlu menghentikanku. Aku harus melihatnya sendiri. Jika itu adalah iblis yang disegel di sana, aku akan membiarkannya saja. Lagi pula, jika memang disegel untuk menangkap iblis, segel itu sendiri akan melemah seiring waktu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Aku sudah memperingatkanmu, jika kau kehilangan kendali atas segel itu, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, kata Bai Yulian dengan cemas. Yi Tianyun mengangguk, tetapi tetap percaya diri. Dia tidak perlu ragu, karena yang dilihatnya, dengan mata penilaiannya, hanyalah harta karun itu. Yi Tianyun berpikir, bahwa kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi di Istana Teratai Putih ini, hanyalah sebuah penghalang agar orang-orang menjauhi harta karun tersebut. Kalau begitu, aku menyambut Kaisar Agung Awan Surgawi ke rumah sederhana kami, kata Bai Yulian dengan cemas. Dia tidak ingin Yi Tianyun mengganggu tanah itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tingkat kultivasi dan status Yi Tianyun tidak seperti siapapun yang pernah dilihatnya. Aku akan memastikan itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagimu. Lagi pula, jika itu benar-benar iblis, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya sendiri, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Benarkah? Aku berterima kasih atas kebaikanmu, kata Bai Yulian dengan gembira. Jika Yi Tianyun benar-benar mampu menghadapi iblis itu, maka Istana Teratai Putih akhirnya bisa menerima seorang kultivator pria di jajaran mereka. Aku akan turun dan memeriksanya sendiri. Silakan pimpin jalan, Tuan Rumah Teratai Putih, mungkin lebih baik jika hanya sedikit orang yang tahu tentang ini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Aku mengerti, aku akan kembali ke kamarku, kata Yu Shiqian sambil membungkuk hormat, karena dia mengerti bahwa dia tidak seharusnya mengikuti mereka lagi. Tidak, kau akan ikut bersama kami. Kemampuan bawaanmu sangat hebat, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Terima kasih banyak, Kaisar Agung, kata Yu Shiqian dengan penuh semangat. Meskipun dia khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tahu bahwa selama Yi Tianyun ada di sana, mereka akan aman. Bab 614. Ketika Bai Yulian menyadari bahwa Yi Tianyun lebih memperhatikan Yu Shiqian, dia menjadi sedikit lebih berharap. Jika Yi Tianyun menjadikan Yu Shiqian sebagai pendamping daunnya, Istana Teratai Putih akan menerima dukungan yang signifikan. Namun sebenarnya, Yi Tianyun hanya memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia tahu bahwa pengetahuan adalah hal terhebat yang bisa dimiliki manusia. Bagi Yi Tianyun, sistem peningkatan level gila miliknya sudah cukup untuk memaksimalkan basis kultivasinya. Dia bisa menjadi Raja Dewa hanya dengan membunuh binatang iblis jika dia benar-benar menginginkannya. Alam yang tampaknya tak terjangkau dari sudut pandang orang lain akan dapat dicapai oleh Yi Tianyun. Yang mulia Kaisar, ini dia, seru Bai Yulian saat berhenti di puncak giok putih. Tempat itu memiliki pemandangan terindah yang bisa dilihat orang di seluruh White Lotus Mansion. Puncak giok putih ini juga merupakan tempat tinggal para petinggi Istana Teratai Putih. Para murid dilarang datang ke sini kecuali jika dipanggil. Energi spiritual Yin di sini paling kuat. Daerah sekitarnya mengumpulkan energi spiritual Yin yang membuat kultivasi maskulin lebih efisien di sini. Tempat ini benar-benar hebat. Setidaknya para Grandmaster Rune Ilahi akan mendapat manfaat di sini. Istana Teratai Putih tampaknya cukup bagus, kata Yi Tianyun jujur. Yah, itu benar, tapi pasti akan menurun seiring waktu, kata Bai Yulian dengan malu-malu. Dahulu kala, Istana Teratai Putih adalah sebuah istana terkenal yang tidak seperti sekarang. Sayangnya, begitu banyak ahli di masa lalu tidak dapat mengatasi usia mereka,
sehingga istana teratai putih secara bertahap mengalami kemunduran. Baiklah, aku akan mulai menggali di sini. Kau harus memastikan tidak ada orang yang datang, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Aku sudah bilang ke Menshan agar tidak ikut campur dalam pencarianmu. Tenang saja, tidak akan ada yang datang ke sini, kata Bai Yulian dengan percaya diri. Dia sudah memberitahu para eksekutif Menshan bahwa puncak giok putih adalah area terlarang sejak awal. Hebat, kata Yi Tianyun dengan penuh apresiasi sambil mengeluarkan pedang ilahi alam bawah surgawi miliknya. Tekanan mengerikan langsung terpancar dari pedang itu, memberikan aura dingin yang sulit diabaikan. Ini adalah alat ilahi, seru Bai Yulian dan Yu Shiqian sambil merasakan hawa dingin yang menusuk. Mereka terkejut melihat alat ilahi, tetapi mereka tidak terkejut bahwa Yi Tianyun memilikinya. Namun mereka terkejut melihat pemandangan yang menyelimuti setelahnya. Yi Tianyun mulai menggunakan alat ilahi untuk menggali tanah. Dia menggunakan alat ilahi untuk menggali tanah, kata Bai Yulian dengan tercengang. Dia takut menyinggung perasaan Yi Tianyun, tetapi adegan ini terlalu tidak masuk akal. Sekuat apapun dia, sebuah alat ilahi seharusnya diperlakukan dengan hormat, tetapi Yi Tianyun hanya menggunakannya seperti peralatan biasa. Yi Tianyun tahu bahwa orang-orang akan mengerutkan kening melihat tindakannya, tetapi dia tidak peduli. Yang dipikirkannya hanyalah mendapatkan harta karun itu secepat mungkin. Dengan kecepatan dan kekuatannya yang luar biasa, ia dengan cepat mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Bai Yulian bahkan tidak mampu mengimbangi kecepatan Yi Tianyun. Tanah hasil penggalian dikumpulkan di dalam area penyimpanan Yi Tianyun, jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu nanti. Setelah menggali cukup lama, kecepatan Yi Tianyun melambat karena kelelahan, tetapi Bai Yulian berpikir berbeda. Dia berpikir bahwa Yi Tianyun hampir mencapai segel. Yi Tianyun terus menggali karena dia tahu persis lokasi harta karun itu, jadi ketika dia mendekatinya, dia mulai menggali di sekitarnya. Kemudian dia membersihkan bagian depan tempat penyimpanan harta karun itu, dan dia mengetuknya untuk memeriksa apakah ada sesuatu di dalamnya. Sebuah lubang terbentuk, dan sebuah gua terlihat. Yi Tianyun memimpin jalan dan masuk. Saat Bai Yulian mengikuti di belakang, dia melihat bahwa batu besi keras yang mendalam menutupi dinding gua. Energi spiritual yang sangat kuat di sini, kata Yi Tianyun dengan santai. Dia merasakan sensasi terbakar di sekelilingnya, terus-menerus menyerang tubuhnya seperti api. Tetapi tidak ada api di dalam gua. Sebaliknya, ada sebuah batu besar di ujung gua yang tertutup oleh segel rune ilahi yang tebal. Yi Tianyun juga melihat sebuah rantai dengan ukiran rune ilahi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini segel iblis? Tanya Bai Yulian dengan penasaran. Mereka memandang batu menjulang tinggi itu dengan hati-hati. Meskipun tidak ada cahaya atau sumber cahaya apapun, tempat itu sama sekali tidak gelap. Pada saat yang sama, para wanita merasa tidak nyaman karena energi spiritual yang memenuhi ruangan. Saat mereka melihat ke puncak batu, Bai Yulian melihat aliran energi spiritual yin yang terus-menerus jatuh, mendinginkan batu tersebut, yang sangat melemahkan batu itu. Aku benar. Segelnya mulai mengendur, kata Yi Tianyun sambil melihat semua yang membentuk batu dan segel itu. Bab 615. Yi Tianyun menatap batu di depannya dan tidak melihat apapun yang menahannya ke tanah selain rantai. Yi Tianyun menyadari bahwa batu itu hanya disegel dengan rune ilahi tingkat tinggi. Dengan cara ini, hubungan spiritual menjadi lebih lemah dan tidak mungkin untuk mendeteksinya dari luar. Namun seiring waktu, jika ada ahli tahap Raja Roh yang dengan cermat menjelajahi area di atas, mereka pasti akan menemukan rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Selain itu, Yi Tianyun menyadari bahwa batu itu tidak hanya memancarkan energi spiritual yang, tetapi juga energi tak dikenal yang belum pernah dirasakan Yi Tianyun sebelumnya. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa Yu Shiqian dan Bai Yulian gemetar karena energi spiritual ini, tetapi mereka tampaknya tidak menyadari energi itu sendiri. Ini pasti segel iblis. Leluhur tidak berbohong kepada kita, kata Bai Yulian dengan suara gemetar. Bai Yulian awalnya meragukan leluhurnya, karena dia sendiri belum pernah melihat segel itu, tetapi sekarang setelah dia berada tepat di depannya, keyakinannya pada leluhurnya menjadi semakin kuat. Ini memang segel yang berhasil memenjarakan iblis, tetapi sayangnya, segel ini juga berisi harta karun peringkat alat ilahi. Asalkan kita mendapatkan harta karun itu, iblis di dalamnya juga layak untuk dilawan, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Yi Tianyun yakin bahwa sebuah alat ilahi tingkat menengah berada di dalam batu itu.
Alat ilahi tingkat menengah adalah harta karun langka yang bahkan seorang raja suci pun pernah lihat. Ia memang pantas disebut sebagai harta karun raja ilahi. Tablet kuno penekan batu surgawi, alat ilahi tingkat menengah. Dapat membesar atau mengecil sesuai kehendak pengguna. Bobotnya mencapai 10 ton dan dapat berubah menjadi tablet raksasa yang dapat langsung menghancurkan musuh. Bisa menyegel jiwa di dalamnya. Batu itu sendiri adalah alat ilahi, dan itu bukanlah senjata alat ilahi tingkat menengah. Harta karun alat ilahi untuk anak usia sekolah menengah lebih berharga daripada sebuah senjata. Pikiran ini memenuhi benak Yi Tianyun saat dia melihat deskripsi harta karun itu dengan mata penilaiannya. Jika bangsa ilahi dunia bawah surgawi mengetahui tentang harta karun ini, mereka pasti akan menginginkannya karena ini benar-benar harta karun tingkat atas. Tidak ada kultivator yang mampu lolos dari tekanan batu itu kecuali mereka adalah ahli yang luar biasa. Tetapi Yi Tianyun masih belum mengetahui batas kekuatan batu tersebut. Yi Tianyun tahu bahwa prasasti kuno penekan batu surgawi ini akan mengubah kota manapun menjadi reruntuhan begitu seseorang menggunakan kekuatannya untuk menekan seluruh kota. Yi Tianyun menyadari bahwa harta karun yang sebenarnya tersembunyi di balik lapisan batu yang sangat keras. Itu adalah batu kalajengking. Yi Tianyun tahu bahwa batu kalajengking adalah mineral yang hanya dapat diproses dengan alat ilahi pandai besi. Bahkan rantainya pun bukan terbuat dari sesuatu yang biasa saja. Rantai itu mengandung saripati ginseng scrofularia yang juga merupakan bahan untuk alat ilahi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun yang terbuang sia-sia, termasuk rune ilahi di atas batu dan rantai-rantai tersebut. Semuanya adalah tingkat pencipta rune ilahi. Kaisar Agung, bisakah Anda memindahkannya? Tanya Bai Yulian penuh harap. Dia tahu bahwa harta karun Raja Ilahi sangat berharga, tetapi tidak ada gunanya jika mereka tidak dapat menggunakannya sendiri. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah menyingkirkannya sepenuhnya, agar istana mereka dapat berkembang. Kurasa aku tidak bisa melakukannya sekarang. Rantai itu terpasang di tanah dan dipaku dengan kuat. Kurasa jika rantai itu tidak terus-menerus dialiri energi spiritual yin, rantai itu akan putus, dan apapun yang tersegel di dalamnya akan terlepas tanpa kendali yang tepat, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun terus menatap batu itu, sementara mata penilaiannya terus memberinya informasi baru tentang batu dan segel tersebut. Namun dia masih belum bisa memahami bagian terdalam dari batu itu, karena mata penilaiannya belum bisa menjangkaunya. Ekspresi penuh harap Bai Yulian berubah menjadi cemberut saat dia menyadari bahwa segel itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Yi Tianyun saat ini. Dia sangat berharap agar White Lotus Mansion segera berkembang lebih jauh begitu, dia bisa menerima kultivator pria ke dalam jajaran mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bai Yulian dengan putus asa. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah memperkuat segelnya. Jelas sekali segel itu rusak, dan tidak mudah untuk memperbaikinya. Jika aku bisa memperbaikinya, energi spiritual yang di tempat ini akan sangat berkurang, dan dengan demikian akan meringankan bebanmu juga, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Aku akan memastikan untuk memperkuatnya, sampai aku memiliki kekuatan untuk menyingkirkannya. Jika ada yang mencoba melakukan hal yang tidak senonoh padanya, aku akan segera mengetahuinya, kata Yi Tianyun dengan penuh keyakinan. Segel itu sendiri jauh lebih kuat dibandingkan dengan segel ras roh jahat di sarang Phoenix. Namun, itu masih dalam kisaran yang dapat dipahami Yi Tianyun. Berkat energi spiritual yin yang kuat di istana teratai putih, dia akan lebih mudah memperkuat segel tersebut. Kami berterima kasih atas bantuan Anda. Bai Yulian membungkuk dengan hormat. Rasa hormatnya kepada Yi Tianyun semakin dalam ketika dia melihat bahwa Yi Tianyun tidak tergoda untuk langsung menghancurkan segel tersebut. Bersambung.